Tadi kan diminta beramal soleh kan? Ya, sholat, kan? Baca Al-Quran, amal soleh bukan? Sedekah, amal soleh bukan? Terus diminta meninggalkan maksiat kan? Baik. Ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan itu, maka semua yang tadi akan ikut otomatis. Jadi Anda nggak capek, akan ikut semuanya. Udah pasti itu, insya Allah. Namanya asyam. Asyam, bukan asyap, asyam. Asyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Puasa. Puasa. Karena itu Nabi sangat menganjurkan puasa di bulan-bulan hurum. Bukan cuma di Rajab saja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan di bulan hurum pun ada yang spesial lagi. Misal, Dzulhijjah ada puasa Arafah. Ya, puasa pertengahan bulan. Itu spesial. Senin Kamis, saking spesialnya cuma Senin dan Kamis saja. Rabu udah nggak bisa. Ya, puasa Daud, misalnya kan. Nah, cuma asyam, puasa menjadi spesial karena puasa itu amalan unik yang saat dikerjakan pasti mengumpulkan amal-amal ibadah yang baik dan menanggalkan hal-hal yang tidak baik. Mengumpulkan yang soleh, meninggalkan yang salah. Itu udah otomatis. Contoh begini, kalau nggak puasa, sholat fardu pun belum tentu bisa dikerjakan dengan sempurna. Kadang-kadang terlambat dikit masih biasa. Tapi kalau puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah pun jadi nggak enak, gelisah. Ya, termasuk maksiat. Orang puasa itu bisa libur dulu maksiat, berhenti maksiat. Itu orang jahiliyah, itu sudah populer kalimat ini sebelum Nabi Muhammad diutus. Udah tahu mereka informasi ini. Jadi mereka tuh di bulan Hurum, apalagi masuk Rajab misalnya, itu berhenti dulu pak maksiat. Ya, berselisih genjatan senjata dulu. Jadi kalau ada yang mencela, dasar kamu begini, ntar balasnya bulan depan. Nggak mau dia, karena takut dengan ancaman ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Di sejahiliyah-jahiliyahnya, Abu Jahal sejahal-jahalnya, itu kalau masuk bulan Hurum berhenti dia buruknya. Terus Anda yang bukan Abu Jahal berbuat buruk lebih daripada itu. Berhenti dulu. Belajar diri dengan baik. Tinggalkan. Caranya bagaimana? Puasa. Sebab dengan puasa itu maksiat ditekan. Yakin saya. Coba di lembaga pemasyarakatan diajarkan puasa itu cepat mempercepat kebaikan-kebaikannya. Pasti tertinggal yang buruk-buruknya, muncul baiknya. Sebab mustahil orang puasa akan mengorbankan puasanya untuk berbuat buruk, mustahil. Berat perjuangannya. Ya, saya kan sering katakan seorang pemarah pun kalau sedang puasa nggak mau marah. Marah semarah-marahnya. Azan maghrib jam 6 kurang 5 menit diprovokasi. Oh, kamu begini, dia diem aja begini. Iya. Istrinya bilang, "Papa tumben gak marah?" "Ntar habis maghrib." Jelas ya? Baik, jadi ya sekarang kita mulai hidupkan. Terus rumusnya pakai rumus Nabi. Yuk kita bacakan rumus Nabi SAW bagaimana cara puasanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min bahilatin. Saya bacakan umum saja, saya sudah masukkan di sini. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari desa Bahilah namanya, sehingga dikenal dengan Al-Bahili. Ya, faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, ana alladhi ji'tuka fil 'amil awal." Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya masih ingat saya enggak?" Karena Nabi nanya, "Kamu siapa?" Ya, kata orang ini, "Saya yang datang di tahun yang lalu." Lalu kata Nabi, "Ma ghayyaraka? Kamu kenapa? Kok penampilannya beda?" "Laqad kunta husnal hay'ah." Kamu dulu itu bagus penampilannya. Kenapa sekarang jadi begini? Dikurus, ya jadi memprihatinkan begini. Apa jawabannya? "Fama akaltu illa bilailin mundzu faraqtuka." Ya Rasulullah, saking inginnya aku beramal saleh. Ini Allahu Akbar. Saya kadang-kadang suka sedih gitu kalau berpikir begini. Di sahabat tuh gini cara berpikirnya. Kalau mereka sadar punya salah, terus tertinggal dari orang lain, tuh pengen nyusul. Bukan main-main. Ya, bukan main-main. Abu Hurairah masuk Islam itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, tahun ke-7 Hijrah. Lalu melihat Umar udah bagus, Abu Bakar udah bagus, merasa diri saya kok kurang ya. Lalu sisanya dia ganti itu untuk menyusul sahabat-sahabat lain. Kalau sahabat lain sedang kosong ikut ta'lim Nabi, ya sedang ada pekerjaan gak bisa ikut, Abu Hurairah dia jadikan semua waktunya mengikuti Nabi supaya bisa nyusul yang lain, dikejar. Ini Bahili tadi, ya ada yang mengatakan Mujibah al-Bahili. Jadi merasa dirinya kurang, datang pada Nabi, masuk Islam merasa telat, yang lain sudah bagus semua, maka pengen nyusul, cuman ilmu kurang. Akhirnya dapat infonya setengah-setengah. Puasa bagus karena tadi mengumpulkan banyak hal. Akhirnya apa yang dilakukan oleh beliau? Hampir tiap hari puasa. Makannya malam aja. Maka Nabi melihat, aduh kok beribadah jadi begini, tampilan gak enak, khawatir jadi fitnah bagi orang nanti. Tuh kan, apa kan? Jadi umat Islam jadi kurus kan?
Ya, umat Islam jadi begini kan dan sebagainya. Itu dikhawatirkan demikian. Maka kata Nabi bukan begitu caranya. Ya, kalau engkau ingin puasa kata Nabi, ambil sehari dulu. Bahkan kalimat Nabi yang pertama, syahrus sabar, Ramadan dulu. Yang lainnya, yauman fi syahr, sehari sebulan. Ini rumus Nabi. Ya, jadi rumus yang pertama, kalau kita nggak pernah puasa di waktu-waktu sunnah selain Ramadan, maka jangan langsung dipaksakan dulu banyak. Mulai satu kali dulu, sekali dulu. Silahkan, ini Rajab nih, tanggal berapa sekarang Rajabnya? Tanggal berapa? 12. Saya tanggal 12, masih ada kurang lebih 2 pekan ke depan. Kurang lebih. Ya, lebih sedikit lah, 2 pekan sedikit. Kalau sedikitnya 28, berarti masih ada 16 hari ke depan. Baik, jadi dari waktu itu teman-teman sekalian, ya, dari waktu itu 16-17 hari ke depan, yuk 1 hari dulu latihan. Ambil 1 hari dulu kalau yang belum biasa. Nah, rumus mengambil 1 hari ini teruskan lagi lewat hadis lain. Apa hadis lainnya? Ambil salah 1 hari yang umumnya orang banyak puasa. Misal puasa Senin, Nabi ditanya SAW, kenapa anda puasa di hari Senin? Ya, hadza al-yaum alladzi wulidtu fihi. Hari ini aku dilahirkan, maka aku mensyukuri kelahiranku dengan puasa. Jadilah sunnah pada kita untuk puasa di hari Senin. Kamis saat diangkat amalan disampaikan kepada Allah, maka puasa di hari Kamis. Maka kalau anda ingin memulai nggak pernah puasa sebelumnya, pengen memperbaiki diri, meningkat amal soleh, ditinggalkan maksiat, mulai pilih antara Senin dengan Kamis. Sekarang hari apa? Sabtu. Masih ada persiapan. Besok kan kalau belum biasa puasa itu takut kehilangan makanan, kumpulin stok. Kumpulin, siapin, bikin menu. Ya, Senin. Nah, kalau bisa begini di rumah, hidupkan semua puasa. Kalau kondisinya memungkinkan. Ibu datang bulan kan nggak bisa puasa. Tapi kan laki-laki tidak kan? Laki-laki tidak. Mau matahari, mau bulan tetap puasa, tetap sholat. Ya. Nah, maka hidupkan. Sehingga kalau orang ramai puasa, yang lain ikut. 1 hari aja dulu. Kalau sudah enak, tambah lagi. Jadi kalau Senin sudah enak, jangan Selasanya, Kamisnya. Kamis, supaya ada jeda dulu. Kamis banyak orang puasa juga, hidupkan lagi. Ya, kalau sudah merasa enak, tambah nanti pertengahan bulan. Ya, sebentar lagi nih, 2 hari ke depan, Ayyamul Bid, 14-15. Tambah, hidupkan lagi. Kalau sudah merasa nikmat, perbanyak. Jangan dulu yang Daud, tambah dulu 2 hari, berhenti sehari misalnya. Ya, berhenti 2 hari lagi. Senin, Kamis puasa misalnya, Selasa, Rabu berhenti. Ya, setelah itu tambah. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad libur, Senin, Selasa puasa, Rabu berhenti, Kamis puasa lagi. Kalau sudah nikmat kesananya, silahkan tambahkan puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Kamis jangan puasa. Tidak. Harus konsisten. Karena berpengaruh pada metabolisme tubuh kita. Ya, jadi kalau anda Daud, praktekkan Daudnya. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Beruntungnya berlaku hadis. Orang yang sudah terbiasa beramal sebelumnya dan naik levelnya ke amal yang lain, maka amal yang sebelumnya sudah dituliskan otomatis pahalanya tanpa dikerjakan pun. Jadi kalau anda puasa Senin, Kamis naik level ke puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Yang Kamis pun yang biasanya puasa sekarang tidak, tetap dituliskan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun karena kebiasaan kita. Hadis sahih. Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seorang punya uzur, baik sakit ataupun safar, ya di sini disebutkan safar karena tak bisa mengerjakan amalan rutinnya, biasa salat fardu dengan sunnah. Sekarang mau perjalanan ke Bandung istirahat kilometer 57, di jamak qasar 4 jadi 2, asar 2, zuhur 2, takdim bahkan ke depan, enggak dikerjakan sunnahnya. Jadi yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah dengan sunnah? Ya, karena enggak ngerjakan sunnah, enggak dikerjakan, maka dituliskan pahala sempurna. Termasuk dengan sunnah-sunnahnya. Sama dengan yang tadi. Jelas ya? Maka tambahkan. Jadi mulai sehari dulu, sehari mulai. Malam tahajud. Tahajud pun ada rumus. Pakai rumusnya. Hadis Muslim nomor hadis 749. Kalau nomornya nggak sama, cetakannya beda, cari dari riwayat Ibnu Umar. Jangan dibikin susah. Oh, nah itu gitu. Ya, kenapa? Karena ada orang gini, orang tuh aneh orang-orang sekarang. Dicari nih kesalahan Ustadz Adi Hidayatnya pasti ditemukan. Oh, namanya saya manusia. Kalau mau kreatif cari kesalahan malaikat. Susah nyarinya tuh. Nggak akan ada. Ya karena saya manusia pasti ada. Cuman karena saya bukan setan, saya taubat. Tuh, gitu aja. Kalau setan beda, setan itu salah, nggak mau taubat. Manusia salah, taubat. Jadi, setan yang sempurna itu adalah manusia yang salah dan tidak pernah mau taubat. Itu wujud setan yang paling sempurna. Iya betul. Saya tuliskan di buku saya yang terbaru, saya infokan. Ya, itu salah satunya. Taubat. Jadi kalau cuma ini kadang-kadang begini, ini hadisnya nggak ada nomor sekian, mungkin cetakan Anda beda dengan yang saya punya. Sederhana aja. Kalau nggak ditemukan karena beda itu, tulis rawinya, cari periwayatnya siapa. Kalau hadisnya ada, berarti benar hadisnya ada. Susah amat. Si amat aja nggak susah.
Kan? Nah, ini kadang seperti itu. Ini nomor beda, hadis ada, berarti hadisnya ada. Kecuali begini, hadis nggak ada, nomor ada. Nah, itu yang repot. Apa bunyinya? Sholatul laili matsna matsna. Salat malam tuh mulai 2 dulu. Jika kalau nggak pernah salat malam, pengen memulai, jangan paksakan langsung 11. Sunnah Nabi, ayo sunnah Nabi itu 11 rakaat. Terus satunya panjang 100 ayat, besoknya nggak bangun lagi. 2 dulu. Terus baca yang paling ringan itu yang kita hafal. Kalau memang makamnya alam nashrah. Rakaat pertama ad-duha, ya. Rakaat kedua alam nashrah. Kalau memang masih bisa berkata, baru bisa berkata. Berkata bahasa Arabnya kul. Baru di kul. Ya udah itu aja. Baru belajar berkata, itu kan? Ya, pertama al-falaq, kedua an-nas, ketiga qul huwallahu, witirnya 1. Ya, tapi kan nanti lama-lama juga terasa pendek, pengen naik ad-duha, pengen naik alam nashrah. Lama-lama al-baqarah, alif lam mim dulu, terus takbir Allahu akbar. Pelan-pelan gitu. Enggak apa-apa. Setelah itu nikmat sendirinya. Jelas ya? Baik. Itu kurang lebih. Kalau ini semua hampir sama. Ini yang saya rangkumkan. Ini semuanya hampir sama, teman-teman sekalian. Wa qila lahu rajabun li'annahu kana yurajjabu ay yu'azzam wa udhifa ila mudhar li'anna qabilat mudhar kanat tazidu fi ta'zimi wa ihtirami wa lahu ghairu hadha min al-asma'i allati tadullu ala syarafi. Ya, Rajab itu bulan yang sangat mulia, karena itu disebut dengan Rajab. Apa maknanya Rajab? Maksudnya ta'zim. Rajab itu punya artinya ta'zim, sesuatu yang agung, besar. Saking agungnya amalan di bulan ini, maka disebut dengan Rajab. Jelas? Nah, kabilah Arab yang mengagungkan bulan ini namanya Mudhar, maka dari dulu disebut dengan Rajab Mudhar. Kenapa kalau ditanya kenapa disebut Rajab? Karena ada yang agung di bulan ini. Apa yang agung itu? Ini 3 hal tadi. Karena diagungkan maka disebut dengan Rajab. Bahasa Arabnya Rajabun sama dengan ta'zimun. Wa innal wajiba 'alal muslim an ya'rifa qadra hadha asy-syahril haram, dzalika li anna ma'rifatahu wa ta'zimahu huwa ad-dinul qayyim. Ya, jadi karena dia penting dan agung, maka setiap orang Islam mesti tahu keagungannya. Mesti tahu keagungannya, karena itu termasuk dalam ajaran Islam yang lurus. Ajaran Islam yang lurus disebut dengan dinul qayyim. Makanya ketika menyebutkan kalimat Asyhurul Haram termasuk Rajab disebut dinul qayyim. Jadi kalau ada orang Islam yang ada di bulan Rajab nggak mau belajar tentang keutamaan Rajab, maka dia belum lurus keislamannya. Itu kalau konteks ayat ini dibawa dalam kehidupan kita. Saya teruskan dulu ya, supaya kita dapat informasi dari ulamanya. Ayat mustaqim atau lurus, alladzi la wijaja fihi, yang tidak bengkok. Jadi kalau orang Islam keislamannya nggak bengkok, saat masuk amalan yang istimewa dia kerjakan. Masuk Ramadan dia semangat, masuk Rajab dia pelajari. Jadi kalau ada orang masuk Rajab menganggap biasa-biasa, Islamnya masih bengkok, masih belum paham, masih belum konsisten. Wala dhalala, dan tidak ada ketersesatan, wala inhirafa, dan tidak ada penyimpangan. Kama yajibu alaihi an yahdhara minal ma'siyah fihi. Seperti halnya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, menghindarkan dari maksiat khususnya di bulan Rajab ini. Kenapa? Fa innaha laysat kal ma'siyati fi ghairi, karena berbuat maksiat di Rajab tidak sama kadarnya dengan maksiat di bulan-bulan lainnya. Ya, hati-hati. Balil ma'siyatu fiha a'zam. Harus diketahui orang yang bermaksiat, bahkan sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab, itu tinggi nilai dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya katakan dosanya bisa 2 kali lipat. Bikin hoax di bulan ini 2 kali lipat dosanya. Ya, saling mencela 2 kali lipat. Nimbun masker 2 kali lipat. Hati-hati. Awas. Ini fikih musibah itu dipakai kalau orang kesulitan, dibantu, bukan semakin disusahin. Orang kena banjir, kelaparan, pisang 100.000 satu. Ya, masker dinaikin. Makanya kita dukung tuh. Betul, kepolisian tuh ditindak gitu ya. Tapi dikasih solusi. Kasih solusi. Apa solusinya? Dibantu ya, orang dermawan tuh saling bantu. Bantu, support, sebarkan masker gratis, diinfokan ciri-ciri corona begini dari Kemenkes misalnya. Terus dipetakan, ini yang suspek di daerah ini, yang terduga di ini, yang dirawat begini, kalau kesini hati-hati, dari daerah ini jangan keluar dulu, sehingga jelas semuanya. Nah, dari kejelasan ini kita ikuti instruksinya, selesai. Kemudian pakai ibadah ritualnya, karena jiwa kita, kemarin saya sampaikan malam Jumat, roh kita mesti kuat. Roh ini dasar dari sesuatu. Jadi kalau rohnya goyah, walaupun badannya sehat, ikut lemah juga nanti. Panik, takut, segala rupa dan sebagainya. Ya, saya selesaikan sebentar, setelah itu saya coba baca ini sampai kita selesai di 9:30 insyaallah. Wal 'asi fihi athimun. Orang yang sengaja berbuat maksiat langsung dapat dosa. Awas, langsung dituliskan. Hati-hati, ini beda nih. Terfikir aja bisa salah. Ya, kaidahnya dosa itu dikerjakan baru kemudian mendapatkan dosa. Rajab tidak, baru terfikir maksiat dianggap salah. Dan berpeluang dosa, athimun, hati-hati. Makanya jangan nekat lah di bulan ini, jangan nekat ya. Kama qala subhanahu, seperti Allah firmankan,
Ya, yang di Al-Baqarah ayat 217, ya paling kiri sebelah atas. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berperang, bermusuhan, bertengkar. Awas, hati-hati, saling perang nyata di medan di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan pada mereka hukum bertengkar, berperang, berselisih dan sebagainya di bulan haram kabirun, dosanya berlipat dibandingkan hari biasa. Ya, hati-hati. Kalau belum bisa islah, belum bisa baik, jangan saling mengejek dulu, libur dulu bulan ini. Jangan pasang status nyindir-nyindir, udah simpan dulu, dosanya besar. Ya, mungkin dengan menyimpan itu jadi merenung, jadi bertobat. Kalau belum selesai komunikasikan, jangan berprasangka. Bisa salah nantinya. Ya, kalau ada yang kira-kira nggak tepat, langsung tanyakan. Tanyakan, dengan bertanya itu selesai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ditanya menduga, setan masuk. Setan itu masuknya dalam prasangka buruk dan pikiran maksiat. Setan pasti masuk. Jadi kalau Anda ingin berperang dengan setan, selesai. Tinggalkan maksiat. Yuk kita sama-sama bikin capek setan. Kita kerjain setan tuh. Kerjain aja dulu biar dia capek sekalian. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Jangan pikirkan maksiat. Jadi begitu terfikir, bilang aja sama mulut kita, hehe, setan. Mau coba-coba, nggak akan bisa. Saya udah kalau jengkel kayak gitu, saya keluarkan kalimatnya. Jadi kalau saya sedang tiduran, tuh kan, setan masuk nih, ini yang nazir kamu, oh setan kamu. Saya udah maafin, ngapain kamu datang ke sini? Gitu. Kalau udah malam-malam ganggu apa, udah masuk, setan. Kalau berani keluar sini, gituin saya. Jangan was-was kayak gitu, nggak nampak, beraninya dari belakang. Berani keluar, nampak. Ayo selesaikan. Itu jantan, begitu ada lari gitu. Jadi saya dulu pesantren belajar silat, latihan. Udah latihan, pas dulu kan ada radio itu tuh yang suka cerita-cerita. Saya kan kalau ini liburnya pesantren Jumat, malam Jumat tuh suka ada radio itu tuh. Tiba-tiba diputin orang pada ngumpul. Saya kan biasa aja, saya nggak terlalu suka itu. Kadang pergi masjid kemana gitu, libur-libur itu untuk meningkatkan yang lain lah. Nah, cuman kadang terdengar karena dikencengin itu. Sekali saya malam bangun tuh, ya, oh itu muncul setan. Awas, jubah putih di pohon itu. Tiba-tiba, oh refleks saya keluar kalau berani. Saya udah latihan jurus tadi gitu. Masih kecil tuh, masih kecil. Nggak keluar juga pak. Jadi, setan tuh sama anak kecilnya nggak berani. Apalagi bapak yang pernah kecil. Dzambun azimun, yaitu dosanya banyak. Jadi tinggalkan yang buruk-buruk karena dosanya berlipat. Dalilnya tadi Al-Baqarah 217 dikombinasikan dengan Quran surah 9 ayat 36. Ya, wajarmun khatirun, dan paling berbahaya. Ya, fahuwa kadzulmi wal ma'siyah fil baladil haram. Orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab seperti orang yang bermaksiat di negeri-negeri haram, seperti sama dengan di Mekah dengan di Madinah. Ya. Alladzi qala fihi jalla wa ala, seperti Allah sampaikan, wa may yurid fihi bil hadin bidzulmin nudziqhu min adzabin alim. Orang yang sengaja berbuat maksiat di daerah haram, kami akan timpakan siksa yang pedih kepadanya. Kalau perlu kami turunkan bonusnya di dunia. Tambahkan. Ya, wala nudziqannahum bil adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami timpakan yang bonus kecil dulu supaya paham nanti ada yang besar kemudian hari kalau dia enggak tobat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dia balik tobat. Makanya orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab itu seperti orang digambarkan oleh alim ulama kita seperti orang yang sengaja berbuat maksiat di Biladul Haram, negeri-negeri haram. Awas, hati-hati, tinggi, bahaya. Wa min huna, ya, qala hibrul ummati wa turjumanul qur'ani, berpendapat memberikan fatwa, ya, penanya umat dan terjemahan Al-Qur'an, ahli Qur'an. Orang paling berilmu di antara umat manusia, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau dan kedua orang tuanya, fi tafsir qaulihi ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah 9 ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum, kama rawat Tabari, seperti mana Imam At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya, fi kullihinna thumma ikhtassallahu min dzalika arba'ata ashhurin faj'alahunna haraman wa 'azzama hurmatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal amal as-salih wal ajra a'zam. Itu yang seperti yang saya terangkan tadi. Maka ditafsirkan oleh beliau, berbuat maksiat itu ditinggalkan di setiap bulan. Cuma ketika dikhususkan bulan Rajab dan 3 bulan yang lainnya, ini menunjukkan ini istimewa. Kalau ada yang sengaja maksiat di bulan itu, maka dosanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau ada yang berbuat baik, maka pahalanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau standar pahala tadi 10, kalikan 2 kali lipat. Hitungan-hitungan manusia begitu. Di sekarang sholat 20, baca Quran 1 huruf 20. Wallahu a'lam realnya bagaimana, tapi isyaratnya terbaca demikian seperti keterangan para ulama kita. Wallahu taala alam bissawab. Paham? Ya, bulan apa sekarang? Tanggal berapa?
Maka ingat ketentuannya, Rajab istimewa tidak? Baik, maka di antara istimewa itu ada 3 amalan yang dimaksimalkan. 1, berusaha introspeksi diri dengan banyak istighfar. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Sekarang bikin kurikulumnya ya, dari sekarang. Kira-kira ada apa saja dari siang sampai malam, itu maksimalkan. Yang ketiga, berusaha memperbaiki diri dengan meninggalkan perbuatan yang biasa kita lakukan oleh tubuh kita. Bukan ke orang dulu. Jadi mata biasa ngelihat apa sampai ke ujung kaki, itu coba di